Hai investor, di video kali ini kita mau bahas mengenai saham batubara. Kita mau bahas mengenai perbandingan antara 4 emiten besar batubara yang ada di Indonesia, yaitu PTBA, Adaro, ITMG, dan IND. Tapi disclaimer on ya, jadi dalam video ini kita tidak merekomendasikan untuk buy atau sell saham tertentu. Ini adalah riset pribadi saya untuk kepentingan saya sendiri berinvestasi dan saya share dalam channel ini supaya mudah-mudahan bisa bermanfaat ke teman-teman investor yang lain. Kita lihat akhir-akhir ini harga batu bara naik cukup signifikan ya. Kalau kita lihat dalam berita bisnis.com ini bahwa harga batu bara acuan atau HBA itu sudah menembus 115 US dollar. HBA ini adalah harga acuan batu bara yang ada di Indonesia yang dipakai untuk perdagangan domestik. Nih, kita lihat nih grafiknya dari Kementerian SDM itu ternyata bahwa harganya tuh sudah naik dari di bulan Januari hanya sekitar 75 naik terus terutama mulai dari bulan Mei ya. Dan sekarang sudah berada di posisi 115 US dollar per ton. Dan untuk harga dunia pun kalau kita lihat di sini harga Newcastle itu ternyata sudah naik cukup signifikan ya. Dari perdagangan kemarin itu harganya ditutup di harga 149,9 US dollar per ton. Padahal sebenarnya dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei harga batu bara ini relatif tidak kemana-mana. Harganya hanya di kisaran ya mondar-mandir di harga 80 aja. Tapi tiba-tiba sekarang sudah naik tinggi. Nah, lalu bagaimana dengan harga sahamnya? Apakah harga sahamnya sudah bergerak sejalan dengan kenaikan harga batubara? Nih, kita lihat. Ini adalah chart untuk PTBA. Kita lihat di sini bahwa harga PTBA per penutupan 30 Juli 2021 kemarin itu ditutup di harga 2.230. Kalau kita lihat di sini masih sangat jauh jika dibandingkan di harga dia di bulan Juli 2018 ya. Itu masih sangat jauh di situ. Jadi waktu itu harganya bisa sampai dengan 4.500, bisa 2 kali lipat. Kemudian untuk Adaro, Adaro juga per penutupan kemarin ditutup di 1.250, padahal dulu harganya bisa sampai 2.500. Nih, harganya masih 1.250. Kemudian untuk ITMG, ITMG juga per penutupan kemarin harganya baru 14.600, padahal dulu harga tertingginya itu bahkan bisa lebih dari 30.000. Dan INDY per penutupan kemarin ditutup masih 1.300. Nah, padahal dulu harganya bisa 3 kali lipat lebih loh, di atas 4.000. Nah, kenapa ya kok belum naik juga harga sahamnya? Padahal kan harga batu bara sudah naik tinggi. Nanti kita lihat bersama ya. Tapi kita mau bikin komparasi dulu antar 4 emiten ini. Sebenarnya dari 4 emiten ini seperti apa sih kinerjanya? Dari sisi produksi, kita buat komparasi sebagai berikut. Dari sisi produksi, bahwa produksi terbesar dalam 1 tahun itu paling besar adalah Adaro, yaitu sebesar 55 MT. Kalau INDY dia hanya 33, PTBA hanya 25, dan ITMG paling rendah ya, 1 tahun hanya 18. Kemudian dari sisi efisiensi, itu ada yang namanya stripping ratio. Itu paling rendah itu adalah Adaro, jadi dia paling efisien. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya stripping ratio itu apa sih? Jadi stripping ratio itu adalah volume perbandingan antara volume yang terbuang atau waste-nya dibandingkan dengan volume yang diambil. Jadi volume batubara yang diambil. Jadi kalau kita lihat di sini kan sebenarnya volume galian kan ini nih. Nah, stripping ratio itu adalah perbandingan antara yang biru dibagi yang putih. Lalu dari segi cash cost, ini adalah dari segi biaya ya. Ternyata yang paling efisien adalah IND ini dari segi biayanya. Kemudian dari segi tebalnya margin, margin terbesar itu ternyata bisa diperoleh oleh Adaro. Dan kalau untuk PTBA dia hanya sekitar 25%, ITMG hanya 16%, INDY hanya 13%. Paling tinggi adalah Adaro. Lalu dari segi proporsi antara yang dijual di domestik dan yang diekspor ke luar negeri, PTBA itu dominan diperdagangkan untuk kebutuhan dalam negeri, yaitu 54%. INDY dia 33% untuk domestik, kemudian Adaro untuk domestiknya hanya 22%. Jadi Adaro dan ITMG terutama dia itu dominan diperdagangkan di luar negeri atau diekspor. Demikian juga dengan INDY.
Kalau PTBA memang dia dominan domestik ya. Artinya kalau dominan domestik berarti kita mesti lebih ke mengacu pergerakan harga HBA. Tapi kalau ke luar negeri kita lebih mengacu ke pergerakan Newcastle. Dan juga kita mesti perhatikan dengan kurs dolarnya ya. So, kalau kita lihat nih dari segi produksinya, kita lihat tadi bahwa paling tinggi produksi per tahunnya adalah Adaro, kemudian dari sisi stripping rasionya paling efisien adalah Adaro, kemudian kalau cash cost sih memang dia paling efisien adalah IND. Kemudian dari tebalnya margin kita lihat pemenang yang tadi adalah Adaro, dan dari ini semua sebenarnya kalau kita lihat nih ternyata Adaro juga diuntungkan dengan proporsi ekspor dia ke luar negeri yang cukup besar. Artinya ketika sekarang harga Newcastle naik tinggi dan kurs dolar juga sekarang relatif naik gitu ya, itu Adaro sangat diuntungkan. So, dari parameter-parameter produksi ini ternyata pemenangnya adalah Adaro. Lalu bagaimana dari financial ratio-nya? Dari sisi financial ratio, ini adalah komparasi kinerja emiten dalam 5 tahun ke belakang, dari tahun 2016 sampai 2020. Kita lihat bahwa untuk operating margin itu paling tinggi diperoleh oleh PTBA sebesar 23%, dan paling rendah adalah INDY, operating profit margin-nya cuma 7%. Lalu dari segi return on asset, PTBA 15%, paling rendah adalah INDY 5%. Dari sisi return on equity, paling tinggi adalah PTBA 24% dan paling rendah adalah Adaro nih ternyata 15%. Kemudian perbandingan antara aset lancar dan liabilitas jangka pendek ini adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang dalam jangka pendeknya. Nah, itu paling bagus adalah PTBA dan paling rendah adalah Adaro. Tapi anyway semuanya masih di atas 100% jadi masih cukup oke. Kemudian perbandingan antara liability dan aset, kita lihat bahwa ternyata yang hutangnya paling kecil tuh ITMG dan yang paling gede adalah INDY. So dari rasio keuangan ini pemenangnya adalah PTBA. Lalu dari neraca kita lihat di sini bahwa emiten yang punya equity paling besar itu adalah Adaro. Equity-nya dia adalah 59 triliun. Ini setelah dikonversi ke rupiah dengan kurs 14.500 ya. Dan ini disajikan dalam jutaan rupiah. Kemudian dari sisi perbandingan liability dibanding aset, ternyata yang liability-nya paling rendah itu ITMG. Dan kalau dari sisi besarnya aset, PTBA ternyata asetnya adalah 24 triliun, Adaro asetnya 94 triliun, jadi Adaro ini paling gede ya. ITMG 17 triliun dan INDY 51 triliun. Tapi ternyata INDY ini hutangnya besar banget gitu dibandingkan dengan equity-nya. Kemudian dari sisi dividen payout ratio, jadi dividen payout ratio ini adalah prosentase dari dividen yang didistribusikan kepada pemegang saham dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Jadi dari dividen payout ratio ini kita tampilkan dalam dua. Satu adalah average dari tahun 2016 sampai 2020 dan yang satu lagi adalah khusus di tahun 2020 aja. Kenapa masih ditampilkan di tahun 2020? Karena ada beberapa emiten ternyata dia mengambil suatu kebijakan dividen yang berbeda di tahun ini. Jadi kalau kita lihat nih dari rata-rata 5 tahun ke belakang, pemenangnya sudah pasti ITMG. Jadi dia punya dividen payout ratio itu paling besar. ITMG ini terkenal nih dividennya paling besar. Tapi ternyata di tahun 2020 ITMG itu hanya membagikan 76% dari laba yang dihasilkan. Sementara untuk Adaro malah dia menaikin dari rata-rata 58% sekarang 100% dia akan bagikan. PTBA juga dia cukup tinggi. Kalau INDY memang dia masih rugi ya. Tapi dia juga bagikan dividen sih. So, kalau dari sisi dividen payout ratio terbesar adalah Adaro. Dan ini adalah kinerja dari harga sahamnya. Kita lihat di sini bahwa per perdagangan 30 Juli 2021 PBV dan PER-nya adalah seperti ini. Jadi PTBA ditutup di harga 2.230 dengan PBV-nya 1,48 dan PER-nya 12,8. Adaro itu ditutup di 1.335 dengan PBV 0,76 dan PER-nya 10,2. ITMG PBV 1,47, PER-nya 8 dan INDY
PBV-nya 0,72 dan PER-nya masih minus. So, dari sisi ini yang paling murah adalah Adaro. Tapi Adaro ini market cap-nya besar, artinya memang nggak mudah buat gerakin harga sahamnya. Kemudian dari kinerja saham, dalam 1 bulan terakhir ini ternyata baik PTBA ya, maupun Adaro itu kenaikannya sudah hampir 11%. ITMG itu sudah 21% dan IND-nya belum terlalu banyak bergerak, baru 6%. Tapi secara year on year, ternyata bahwa untuk PTBA ini baru naik 8%, Adaro baru naik 27% dan ITMG baru sudah naik 131%. Ini malah sudah 100%. So, yang sebenarnya naiknya belum terlalu banyak secara year on year adalah PTBA. Dan ini adalah prosentase dari kepemilikan saham. Ini juga penting untuk kita pertimbangkan karena kalau perusahaan itu masih memegang mayoritas dari sahamnya, berarti perusahaan masih benar-benar take charge, masih benar-benar menjadi pengendali gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa perusahaan yang memiliki prosentase kepemilikan saham di atas 50% itu adalah PTBA dan ITMG. So, kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya adalah kenapa kok harga batu baranya udah naik tinggi tapi harga saham belum naik? Itu adalah karena kenaikan harga batu bara itu kan baru terjadi di bulan Mei, Juni, Juli gitu ya. Jadi di laporan keuangan Q1 2021 belum kelihatan. Nanti baru akan tercermin di Q3 ataupun di Q4. Dan di situ nanti baru harga sahamnya akan naik tinggi. Kemudian juga kalau kita lihat dari laporan keuangan emiten, itu kita lihat bahwa ternyata harga sahamnya tinggi. Itu karena 2 hal. Demand-nya memang naik, tapi di sisi yang lain juga sebenarnya mereka juga struggling dengan cuaca ekstrim. Karena batu bara ini kan dia di alam ya. Jadi kalau di mereka melakukan penggalian sementara cuacanya sedang ekstrim, mau nggak mau harus dihentikan penggalian. Makanya volume produksi mereka turun. Kemudian juga IHSG, itu kalau kita lihat sebenarnya tahun ini kan relatif stagnan ya. Jadi memang ya meskipun harga batu baranya naik, tapi karena IHSG relatif stagnan ya memang nggak ngangkat juga ke harga saham batu bara. Kemudian juga kalau kita lihat bahwa sebenarnya IHSG itu naiknya karena dimotori oleh saham-saham teknologi atau saham digital. Tapi overall sebenarnya kayak LQ45 juga masih minus dalam. Jadi memang sebenarnya semua sekarang fokusnya adalah ke saham teknologi atau digital. Dan saham batubara ini sifatnya siklik ya. Jadi kalau suatu waktu ketika harga batu baranya naik tinggi, dia harga sahamnya akan naik gitu. Tapi nanti tiba-tiba dia akan turun sesuai dengan harga batu bara dunia gitu. Dan sebenarnya kalau kita lihat sekarang ini harga batu bara itu naik itu adalah karena beberapa hal ya. Satu adalah karena memang kayak Cina kan dia sudah mulai recover dari pandemi COVID ya, otomatis demand untuk batu baranya juga sudah lumayan naik. Sementara untuk Cina sendiri kan dia ada perang dagang sama Australia. Jadi dia nggak mau ngambil dari Australia. Otomatis negara-negara di sekitarnya atau penghasil batu bara lainnya ya kayak kita Indonesia gini diuntungkan. Karena mau nggak mau kayak Cina akan ambil dari negara-negara seperti kita gitu. Dan di sisi yang lain juga sebenarnya kalau kita lihat di kehidupan realnya, sebenarnya dunia ini belum benar-benar recover loh dari COVID-19. Tapi kok kenapa harganya udah naik gitu harga batu bara? Sementara sebenarnya demand-nya belum ngangkat gitu. Itu sebenarnya ada kaitan dengan Amerika yang sekarang itu menerapkan kebijakan quantitative easing. Mereka itu mencetak uang besar-besaran. Dengan mereka mencetak uang besar-besaran, otomatis sebagian dari uang yang dicetak itu akan ngerembes ke instrumen-instrumen investasi, baik itu ke pasar sahamnya Amerika, makanya harganya naik ya. Kemudian ke komoditas, teman-teman bisa cek deh, komoditas mana yang nggak naik sekarang. Jadi salah satunya adalah itu, salah satunya adalah karena adanya kebijakan quantitative easing yang mengakibatkan dana tersebut merembes ke instrumen investasi komoditas gitu. Jadi bukan benar-benar karena demand-nya sudah rebound. Dan kalau pertanyaannya emiten mana yang bagus buat dipilih?
Nah, itu tergantung dari teman-teman. Jadi kalau kita lihat, kalau yang menjadi fokus kita adalah mengenai produksi, tadi kita udah lihat ya, bahwa pemenangnya adalah Adaro, baik dari sisi besarnya produksi, tebalnya margin, efisiensi stripping rasionya, maupun impact apabila harga dunia naik untuk batu bara, karena kan dia memang banyak diekspor ya, jadi dia kan diuntungkan. Nah, dari sisi produksi ini memang Adaro the best. Kemudian dari sisi laporan keuangan, ternyata PTBA punya rasio keuangan paling bagus dibandingkan dengan yang lain. Tapi kalau fokusnya dividen, sejauh ini memang kalau kita lihat dari average 2016 sampai 2020, ITMG is the best dalam hal dividen. Jadi proporsi dividen dia itu kalau di-compare dengan harga sahamnya bisa sekitar 10% sampai 13%. Artinya apa? Artinya diem aja, kita udah nggak usah peduliin capital gain dari sahamnya, udah bisa ngedapetin keuntungan sebesar itu. Tapi tahun ini ITMG besarnya dividen akan dikurangin ya, payout rasionya akan turun. Jadi mesti diperhatikan juga. Justru PTBA dan Adaro, dia malah akan naikin besarnya dividen. Kemudian kalau dari sisi gap-nya nih antara harga saat ini dengan harga tertinggi di 2019, IND masih punya gap yang cukup lebar dari harga saat ini. Dia masih bisa kalau di-compare tuh harga all time high saat itu dia 3 kali dari harga sekarang. Meskipun ini bukan berarti bahwa harganya akan rebound ke harga itu ya gitu. Nah, IND ini karakter pergerakannya dia akan diem terus gitu. Kenapa? Karena dia biasanya masih minus kan. Tapi begitu dia sudah profit, nah dia akan naiknya tuh tinggi sekali. So, pilihan investasi itu tergantung dari kita mana yang menjadi titik berat dari penentuan investasi kita. Kita cuma menyajikan data dan perbandingan dari antar emiten ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan memberikan wawasan serta memberikan pertimbangan tertentu buat investor untuk berinvestasi. Kalau suka dengan video dan channel ini, silakan subscribe, like, dan bunyikan notifikasi serta share ke komunitas. Terima kasih.